Seperti itu. Nah, harapan saya itu semoga teman-teman itu yang hobi-hobi koi ya, bukan hanya bisa beli koi, bisa beli kolam, bisa bikin kolam, tapi bisa ngerti perawatan-perawatan saat ikan Anda mengalami sakit atau mengalami masalah. Oke, halo. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blast Channel. Oke. Kali ini saya kepengen edukasi dan sharing, terutama sekarang ini cuaca ini kan lagi jelek banget. Ekstrim. Oke. Dalam artian begini teman-teman, yang membuat riskan untuk ikan koi kita, baik yang sudah di kolam maupun ikan yang baru datang, itu adalah cuaca. Salah satunya itu swing suhu. Oke. Ya, jadi saya bahas sedikit, agak mundur ke belakang. Jadi swing suhu itu salah satunya menyebabkan ketahanan ikan koi kita itu turun. Kalau gitu orang ya, itu misalkan kayak kita daya tahannya melemah. Oke. Panas, dingin, hujan. Siangnya panas lagi, sore mendung, malam hujan lagi. Nggak kayak gitu tuh mempengaruhi makan nggak kok? Pasti dong. Nah, ini yang saya bahas mengenai cara penanganannya dulu nih. Nah, supaya teman-teman itu ibaratnya kalau saya boleh saran itu jangan sampai parah dulu baru diobati. Oke, itu yang ada jadi pencegahan lah. pencegahan, sama seperti manusia lah, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu kan. Nah, intinya balik lagi ke tadi, swing suhu itu menyebabkan ketahanan ikan itu lemah. Nah, makanya kalau ketahanan ikan lemah itu rawan sekali kena penyakit macam-macam. Mau itu jamur, mau itu parasit, mau itu insangnya, mau itu crash bakteri. Karena awalnya memang ketahanan ikan itu turun. Udah melemah dulu. Betul. Nah, kenapa sih ketahanan ikan koi menurun selain faktor cuaca itu? Karena ikan koi yang biasanya kita jual di dealer-dealer, di seller-seller yang memang sudah mempunyai standar kolam dan standar air seperti kita, itu airnya sudah terbiasa dimanja. Air bagus. Oh, berarti ya? meski sehat pun dari kolam satu pindah ke kolam satunya Ya. bisa aja bikin Nah, stres sedikit juga. saya kasih contoh simpelnya gini, Norma. Kalau kita perhatikan sore ini yang penjual-penjual koi di pasar, kemudian koi-koi yang di restoran-restoran yang airnya sampai keruh, ikannya banyak sekali sampai ribuan, kok lebih kuat-kuat? Banyak yang tanya seperti itu. Kembali lagi karena mereka sudah terbiasa. Nah, masalahnya aliran kita ini aliran manja. Saya mesti ngomong apa adanya. Tapi kalau teman-teman ngerti benang merahnya, sebetulnya nggak sulit. Contoh satu lagi, kalau kamu lihat ada anak-anak yang di pinggir jalan yang kadang ngamen, jual koran, mereka kadang kepanasan, kehujanan, kemudian kena cuaca yang berubah-berubah. Bahkan kalau hujan, mereka hujan-hujanan dengan santainya loh, ngerti ya maksud saya ya? Loh, kok sehat-sehat kuat-kuat? Nah, loh. Berarti intinya lebih terbiasa. Betul. Padahal secara makanan, kebersihan, gizi, dengan anak-anak yang rumahan, yang dimanja, bagus mana gizinya? Kalau dibilang dari segi gizi kayaknya lebih gizi bagus yang rumahan kan? Ya, nah, contoh ponaan saya kehujanan sedikit atau apa aja langsung besoknya panas, riang. Nah, terus gimana Pak? Intinya karena semua itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, ingat teman-teman yang pertama sesuaikan dulu aliran Anda ini aliran mana? Kalau aliran Anda ini aliran air yang bening, yang celing, kolam dengan media yang bagus, sirkulasi yang bagus, dengan tingkat kejernihan air yang mecer, yang kristal, itu ikannya ikan manja. Gitu loh. Apalagi kalau ikan baru dari Jepang datang masuk Indo, terkadang dealer yang terima fasilitas karantinanya airnya nggak sebagus di Jepang. Biasanya akan mengalami problem dulu. Karena adaptasi seperti itu. Jadi itu pembukaan supaya teman-teman ngerti bahwa ikan koi itu memang ada yang bilang istilahnya rewel lah, repot lah, segala macam. Tapi kalau kita ngerti clue-cluenya benang merahnya sebetulnya gampang, hanya membiasakan. Nah, satu poin yang penting, biasakanlah punya tempat karantina standby. Ingat ya, jangan tempat karantina itu baru kelabaan nyari setelah ada masalah ikan di kolam. Banyak yang seperti itu. Berarti karantina itu nggak diperlukan pas ikan datang baru aja ya kok? Kalau kita bilang yang tadi, tiba-tiba di kolam ada ikan sakit, daripada nggak diangkat nanti melebar kemana-mana. Berarti tetap harus tersedia. Betul, intinya kalau teman-teman ya percaya saya ya, mau Anda sehebat apapun keeping koi, kemudian punya kolam sebagus apapun, punya spek filter media sebagus apapun, tempat karantina itu harus ready.
Makanya tempat karantina kita itu di fasilitas yang di sini aja itu 20 karantina plus ada 4 bak transit, ada 1 bak kaca, itu berarti 25 tempat standby. Oke, harus gitu kan, standby, tinggal kita sesuaikan kebutuhan. Nah, yang kali ini saya akan bahas penanganan yang tadi saya bilang ikan-ikan yang sedang tidak fit, ada yang sebagian sakit di kolam karantina yang ada kacanya. Itu mantaunya lebih enak. Yuk kita langsung menuju ke lokasi. Oke, nah ini saya kasih contoh kebetulan yang vet karantina kaca kita yang ada di depan aja. Ada beberapa ikan yang problem, ada beberapa ikan yang sakit, ada yang crash bakteri, campur-campur di sini. Nah, salah satu kenapa saya kasih contoh yang kaca, kebetulan saya sukanya vet kaca ini atau kolam fiber kaca ini mantaunya enak nih, yo Norma. Sit ke sini Norma. Nah, saya baru ngelihat kaca gini aja udah kelihatan, oh ini yang sudah membaik. Ini tadinya karasinya ini badannya juga gurat-gurat merah. Yang gede yang bulky berbulu ini tadinya juga merah-merah urat. Nih beberapa masih ada tuh contoh yang nyelempit di sana tuh. Nah ini nih platinum sama siromuji gini yang kecil tuh. Kelihatan nggak di video ada gurat-gurat merahnya? Kayak memar-memar gitu ya? Nah itu adalah tanda-tanda salah satunya itu udah kena parasit atau bakteri. Karena tadi yang saya bilang ini ikan kesehatannya sedang menurun. Gitu. Nah yang unik ikan-ikan warna gelap kalau sakit atau kena parasit ini dia bukan gurat merah, gurat hitam tuh. Tuh lihat tuh cago-cago yang coklat tuh, memar-memar coklat-coklat. Itu bukan bocor, itu dia sakit kena beberapa bakteri atau parasit sehingga beberapa skin atau kulitnya berwarna kehitaman. Ada yang kayak putih-putih itu jamur parasit. Nah, jadi ini adalah untuk mengontrol ikannya sehat-sehat semua, lincah-lincah, betul nggak? Nyebar kok. Nyebar, tapi di bawah. Tapi yang tadi saya bilang, ini tuh ibaratnya udah gejala awal. Makanya kan saya bilang daripada mencegah, daripada amit-amit sampai fatal di kolam, apalagi nanti nularin satu kolam, ya mendingan kita langsung angkat pisah. Nah, ini air seperti biasa teman-teman, intinya air yang tersirkulasi, air yang bagus, air yang kualitasnya bagus. Waktu awal masuk ini saya kasih garam aja. Ya, karena ini masih gejala ringan. Nah, ini hitungan saya sih paling beberapa 3-5 hari ke depan dia pasti akan sudah bersih semua. Nah, ingat teman-teman, hati-hati adalah punya tempat karantina seperti ini atau vet karantina yang tidak ada sirkulasinya. Oh, berarti cuman aerator. Nah, itu air harus dikontrol ketat. Makanya terkadang saya begitu ngelihat tempat karantina, orang belikan sama saya, Pak, lihat Pak, karantinanya cuman ember, pluk kasih aerator. Saya ngomong, hati-hati ya Pak. Lah, ganti airnya berapa jam sekali Pak, berapa hari sekali? Nggak tahu. Pokoknya begitu air kurang bagus harus segera ganti. Telat ganti air, insangnya bisa kena. Oh, bermasalah. Iya, 1 jam aja ganti air, bisa lewat tuh ikan. Apalagi kalau nggak fit. Nah, kalau ini enaknya, itu ada filternya semua. Nih, ini ada filter, ada isi medianya, betul. Ada outputnya waterfall, kemudian ada skimmernya, ya kan? Nah, kemudian ada aerator oksigen juga di situ, ya kan? Di dalam juga ada UV-nya. Jadi ini seperti kolam, cuman kita kecilkan menjadi tempat karantina atau bisa juga untuk ngegrowth ikan tapi yang kecil-kecil. Nah, nanti teman-teman kalau berminat vet kaca seperti ini atau kolam kaca lengkap, jadi kita jualnya itu memang satu set ya Norma ya. Jadi sama media juga. Sudah sama isi media, pompa, UV, peralatan, air terjun, tutup jalannya ini, skimmer. Nah, yang asik adalah kita sudah buatin jalur-jalur BD nih, saya edukasi sebentar. Nah, loh, kolam kayak gini aja juga iya. ada jalur-jalurnya. Nah, makanya ini yang membedakan teman-teman, otomatis untuk teman-teman yang mau nge-growth ikan atau mau ngerawat karantina ini maintainnya gampang. Contoh kita kepengen mengurangi jumlah air dalam jumlah besar. Ini nih BD yang utama nih, satu pipa ini. Kita buka set gini, dia keluar, tinggal pipanya kita keluarin ke selokan, menyesuaikan di daerah masing-masing. Betul. Ini yang BD besar. Nah, yang BD kecilnya juga ada nih, per chamber. Tuh. Per chamber juga per chamber ada. Tuh, ini chamber pertama yang sikat brush, chamber kedua jet mat, ketiga biologis, keempat air bersih. Tuh, udah kita buatin saluran semua, tinggal buka-buka aja. Seperti itu, aerator juga udah lengkap. Nah, nanti tinggal masalah atasnya itu mau dikasih hiasan tanaman bonsai seperti ini, mau dikasih tanaman hias dari plastik, itu bebas. Cuman memang kita ini buatnya sudah seperti ini, dan ini kacanya ini ketebalannya ini 14 mili. Ya, 14 mili. Tuh, tebel. Kuat sekali. Makanya ya harganya menyesuaikan. Kalau kaca yang tipis-tipis yang murah-murah ya juga kita bisa lebih murah juga. Tapi ingat sekali lagi, kita nggak bisa custom ya. Jadi ya udah satu set dengan ukuran seperti ini. Nanti kalau teman-teman yang berminat langsung hubungin kontak di bawah ini. Nah, sekarang saya mau kasih tahu pengobatannya sederhana. Nah, tadi kan ingat
waktu pertama masuk adalah garam. Garam dulu. Ya, setelah garam biasanya saya kasih ini akrevalvin. Akrevalvin ini setara dengan L-Bayu. Kalau teman-teman mungkin mau pakai L-Bayu, ini seperti L-Bayu yang dicairkan. Online, Tokopedia atau? Aduh, kalau itu saya no comment. Ya, nanti yang pasti pastikan beli ke toko-toko Anda yang terpercaya dan kita nggak jualan sekali lagi. Soalnya ada yang palsu juga. Ada yang palsu, ada yang lebih murah, ada yang takutnya nanti ya. Pokoknya intinya makanya saya nggak pernah mau jual obat-obatan ribet. Ya kan, mendingan teman-teman cek kalau yang mungkin di kota-kota tertentu tanya penjual-penjual yang sudah ibaratnya kompeten dan yang sudah akredibilitasnya bagus ya beli yang di situ aja. Jangan beli sembarangan. Nah, ini biasanya saya setengah botol untuk ukuran segini. Oh, kasihin aja, ini bentuknya cair. Warna kuning ya, Pak? Warna kuning. Dan ingat, kenapa saya misalkan kalau di tempat karantina seperti ini, pengobatan misalkan overdosis pun enggak apa khawatir, karena ada sirkulasi. Airnya ingat ya, ada sirkulasi, ada media, ada mechanical, ada biologis, ada skimmer. Jadi otomatis dia tingkat kualitas airnya itu akan lebih bagus daripada yang Anda karantina cuma pakai aerator cepluk gitu aja. Nah, kalau terus airnya pun juga jenuh. Pasti jenuh. Ya. Nah, yang kedua, ini yang namanya Aerosil. Nah, kalau ini saya punya langganannya. Nanti kalau teman-teman mau tak kenalin, namanya Prof. Dedi Tamara di Jakarta. Ya, wah itu guru saya kalau masalah pengobatan dan lain-lain. Beliau itu banyak ngajarin saya lah. Gitu loh. Nah, Aerosil ini fungsinya adalah untuk parasit, bakteri, crash bakteri yang tadi memar-memar merah, gurat-gurat merah hitam itu. Ini. Nah, ini semua jenis ikan? Semua jenis ikan air tawar. Ya, mau Anda ikan mas koki, tamasaba, arwana, koi itu bisa semua. Nah, takaran saya untuk segini ini seperempat. Seperempat. Ya, nah saya memang nggak pernah nakar persis. Biasanya saya kira-kira aja. Ini cair seperti warna kecoklatan. Nah, dah selesai. Nah, saya kasih parameternya. Kenapa ikan di sini masih belum fit? Yuk kita cek yang pertama. Tuh, tadi yang pertama kan kelihatan gurat-gurat merahnya, memarnya di fisik ya. Di fisiknya kelihatan. Di dua di air. Nah, air ini permukaannya ini buihnya masih banyak sekali. Itu tandanya ada ikan yang nggak sehat. Salah satunya. Memang buih itu bisa jadi karena kolam baru, karena garam tinggi, karena mungkin skimmernya macet, karena mungkin overflow-nya macet habis hujan. Tapi kalau case di karantina tempat sakit, kalau busanya banyak seperti ini, artinya ikannya belum fit. Ya, seperti itu. Nah, satu tip teman-teman, memang busa ini agak mengganggu kalau tersedot skimmer terlalu banyak, dia kan berarti akan jenuh di filter. Nah, biasanya pakai alkohol cair seperti ini. Nah, nanti sekian berapa jam sekali semprotin seperti ini. Tuh, lihat. Biar buihnya bersih, tuh. Langsung tapi nanti nanti beberapa saat kemudian muncul lagi nggak apa-apa, tapi makin ikan ini sehat, makin membaik, permukaannya nanti bisa bening. Makin lama makin clear. Nah, itu salah satu parameter kedua. Jadi satu, lihat fisik ikan, kedua lihat kualitas air terutama di permukaan air. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang yang teman-teman karantina pakai tempat yang ala kadarnya, tidak ada sirkulasi filter, tidak ada sistem filter yang lengkap seperti ini, hati-hati. Airnya harus ekstra. Nah, yang balik tadi saya bilang Norma, ingat ini Norma shoot ke atas nih. Ini tertutup. Betul ya? Tertutup. Tidak kena hujan, tidak kena panas langsung, tapi ini terbuka. Lihat. Artinya swing suhu yang tadi saya bilang, terutama malam ke subuh, itu rawan sekali drop dingin. Nah, untuk ikan yang kondisi nggak fit seperti ini, panas, drop dingin, nggak sembuh-sembuh. Gitu loh, bisa pakai heater, tapi kalau heater segede ini kan lumayan gede nih, fatnya ini. Nah, biasanya saya pakai tips ini, yuk dibantu Mas Soim. Kita tutup pakai atasnya pakai plastik. Ini jala, supaya ikan nggak lokat. Nah, kita tutup juga pakai plastik seperti ini. Nah, nanti dijepit. Nah, nggak usah semua, tapi minimal 70% ini tertutupin. Nah, terus ini nanti kita cepit aja pakai ini Mas Soim. Nah, sit. Nah, sip, mantap. Nah, inilah dia akan menjaga suhu air ini, terutama waktu malam subuh ke pagi lagi, dia perubahannya tidak terlalu ekstrim. Seperti itu. Sehingga diharapkan dengan menjaga salah satunya suhu air di vat ini, ditambah dengan pengobatan yang tepat, ditambah dengan kualitas air yang bagus, dan ingat, puasa total. Jadi selama karantina jangan gatel, Pak, ikanku kurus Pak, mesai tak kasih makan, ya terserah. Monggo silakan. Intinya tetap puasa total, ditutup seperti ini dengan tadi urutan-urutan yang saya udah ajarkan. Biasanya 3 hari sampai 5 hari ke depan ini udah bisa bersih.
Seperti itu. Nah, harapan saya itu semoga teman-teman itu yang hobi-hobi koi ya, bukan hanya bisa beli koi, bisa beli kolam, bisa bikin kolam, tapi bisa ngerti perawatan-perawatan saat ikan Anda mengalami sakit atau mengalami masalah. Karena ingat, mereka ini makhluk hidup normal. Jadi jangan sampai gara-gara kita blank, buta, nggak ada pengetahuan sama sekali, karantina juga asal-asalan, apalagi yang sudah beli ikan mahal-mahal, ada masalah, akhirnya ikannya nggak terselamatkan. Nah, itu kan kasihan, konyol sekali juga seperti itu. Ingat, mereka makhluk hidup, kita hobi koi, berarti kita harus mencintai ikan koi ini sebagai makhluk hidup, dan kesayangan kita juga, ya kita do the best. Seperti itu. Makanya saya paling sedih banget kalau nemu customer ya, terutama yang karantinanya itu pakai Tupperware, ember kecil, wah yang nggak layak itu, gemes saya kadang asli. Beli ikannya bisa, masa tempat karantinanya kok nggak bisa sih, seperti itu. Nah, semoga teman-teman tips tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu, terutama buat koi lover dan teman-teman yang hobi koi, bahwa ingat, kita itu tidak mungkin namanya makhluk hidup itu mulus terus. Ya pasti ada masalah, ada sakit dan lain-lain, tapi tinggal gimana kita penanganannya supaya resiko kematiannya itu bisa kita tekan. Meskipun Pak, apakah seperti ini pasti selamat juga, pasti sembuh semua? Belum tentu juga. Tapi kita udah usaha. Betul, minimal kita sudah mengupayakan yang terbaik, seperti itu. Nah, ini kita nanti kurang lebih 3-5 harian aja biasanya sudah bersih, sudah membaik. Biasanya kita stabilin lagi, balik ke kolam, seperti itu. Nah, nanti yang berminat pet kaca ini mau untuk karantina, untuk growth juga langsung bisa kontak di bawah ini. Nah, demikian video tadi, semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa menjadi satu edukasi yang positif buat teman-teman yang mungkin ada salah-salah kata atau ucap. Ya saya mohon maaf, kalau ada yang bisa bermanfaat saya pun ikut senang. Ya, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.